Got 100 thoughts and you are 99. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelia Fitria Dewi dengan NIM 11820600047 dari semester 5 kelas B, program studi pendidikan biologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Kali ini saya akan melakukan sebuah praktikum pada salah satu mata kuliah, yaitu fisiologi hewan. Judul pada praktikum kali ini yaitu mengenai metabolisme. Nah, apa sih metabolisme? Metabolisme sering diartikan sebagai pertukaran zat antara satu sel atau secara keseluruhan dengan lingkungannya. Nah, untuk tujuan dari praktikum kali ini yaitu untuk menentukan kecepatan metabolisme secara teoritis berdasarkan luas permukaan tubuh. Untuk alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini hanya ada dua, yaitu ada timbangan badan, juga ada alat pengukur tinggi badan. Nah, untuk mengetahui bagaimana saja sih langkah kerja dalam melakukan praktikum mengenai metabolisme ini, ikutin terus videonya ya. Untuk langkah yang pertama, kita catat tinggi badan, kemudian bobot badan, serta umur dan juga jenis kelamin. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, but won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now. Langkah yang kedua yaitu tentukan luas permukaan tubuh dengan menggunakan chart Du Bois. Nah, cara menentukan luas permukaan tubuhnya itu yaitu letakkan nilai tinggi badan pada titik yang sesuai di garis 1 dan bobot badan pada garis kedua. Kemudian, hubungkan dengan menggunakan mistar antara titik pada garis 1 dengan titik pada garis kedua melalui garis 3. Nah, kemudian dari garis tersebut pada garis 3 diperoleh satu titik yang tepat dilalui oleh garis tersebut. Pada titik tersebut akan didapatkan angka tertentu yang menunjukkan nilai luas permukaan tubuh yang bersangkutan dalam satuan meter persegi. Langkah selanjutnya yaitu setelah mengetahui luas permukaan tubuh, carilah banyak kalori yang hilang per menit, per jam, dan juga per hari. Lihat dalam daftar BME. Langkah selanjutnya baru kita mencari BMR atau basal metabolic rate. Nah, caranya dengan mengkalikan luas permukaan tubuh dengan BME juga dikali 24. Di sini terdapat tabel hasil pengamatan. Ada nama, usia, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, luas permukaan tubuh, BME dan juga BMR. Nah, untuk namanya Imelia Fitria Dewi, kemudian usianya 20 tahun. Untuk jenis kelaminnya itu perempuan. Tinggi badan tadi setelah diukur yaitu 155 cm dan berat badan setelah diukur yaitu 55 kilo. Luas permukaan tubuh tadi yang telah kita lakukan menggunakan chart Du Bois itu 1,52 meter persegi, dan untuk BME-nya 36,9, dan untuk BMR yaitu 1346,112 kilokalori. Sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan mengapa berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilaksanakan terjadi perbedaan kecepatan metabolisme. Nah, pada praktikum kali ini saya hanya menggunakan satu data, yaitu data saya sendiri, sehingga tidak bisa membandingkan mengenai perbedaan kecepatan metabolismenya dengan yang lainnya. Akan tetapi perlu diketahui bahwa ternyata ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kecepatan metabolisme, yaitu diantaranya ada hormon pertumbuhan, kemudian demam, tidur, hormon
tiroid, ada hormon kelamin pria, dan masih banyak lagi ternyata. Masuk ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya yaitu di mana tempat terjadinya metabolisme? Jelaskan. Nah, perlu kita ketahui bahwa metabolisme itu merupakan proses di mana tubuh mengubah zat gizi yang telah diserap oleh tubuh menjadi energi untuk digunakan dalam menjalani fungsi tubuh. Nah, proses ini biasanya terjadi di berbagai sel dalam tubuh. Energi ini yang nantinya akan digunakan untuk menunjang segala fungsi tubuh seperti bernafas dan juga berpikir. Pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan yang ketiga, buatlah pembahasan sesuai dengan hasil praktikum. Nah, hasil praktikum kali ini kan kita melakukan pengukuran tinggi badan, pengukuran berat badan. Nah, data ini digunakan dalam mencari luas permukaan tubuh yang telah kita lakukan pada langkah kerja sebelumnya menggunakan chart Du Bois. Nah, luas permukaan tubuh ini digunakan untuk berbagai tindakan medis, termasuk perhitungan obat dan jumlah cairan yang diberikan. Nah, jadi fungsi dari pengukuran berat badan dan tinggi badan ini pun datanya itu digunakan dalam menghitung luas permukaan tubuh. Setelah kita mengetahui luas permukaan tubuh, kemudian BME, kita mencari BMR. Nah, BMR ini merupakan basal metabolic rate, di mana ini merupakan kebutuhan minimal energi untuk melakukan proses tubuh vital. Proses tubuh vital meliputi mempertahankan tonus otot, kemudian sistem peredaran darah, dan lain sebagainya. Nah, dalam BMR ini ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, antara lain ada jenis kelamin, umur, ukuran tubuh atau berat badan, serta komposisi tubuh, dan masih banyak lagi. Nah, itu semua dapat mempengaruhi BMR tersebut. Seperti yang telah kita masukkan ke dalam hasil pengamatan, kita kan memasukkan data tinggi badan, kemudian berat badan, umur, jenis kelamin. Kenapa? Karena data itu dapat mempengaruhi BMR setiap orang gitu. Jadi akan berbeda-beda BMR-nya pada setiap orang. Mungkin cukup sekian praktikum kali ini mengenai metabolisme pada mata kuliah fisiologi hewan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan mudah, dan mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan selama kegiatan praktikum kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.